Oke nih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengecek sebuah terminal untuk menghubungkan receiver ke NLB ya. Jika video ini bermanfaat, silakan bagikan. Untuk yang belum subscribe, silakan padamkan notifikasi di bawah ini. Terima kasih banyak. Satu subscribe dari kalian adalah salah satu support untuk saya agar tetap berkarya. Lestarikan channel Gio Kabayan. Selamat menonton. Jadi kita kalau misalkan punya NLB-nya 4 atau 3 lebih dari 1, kita memerlukan terminal seperti ini. Dan kita di sini menemukan kendala di mana NLB tersebut hanya berfungsi cuma satu. Nah, hasil kemarin saya tuh nurunin parabola dan saya cek alat ini. Nah, ini semacam apa ya, repeater atau bukan repeater, apa ya namanya kalau daerah sini. Ini adalah terminal untuk apa, driver mendriver 4 NLB ya, 4 NLB sekaligus. Jadi kalau dari kabel receivernya cuma satu, nah ke sini ke RX ya biasanya RX ke tengah, ke RX 1, namun kita membutuhkan 4 ya. Ada 1 NLB 1, 2, 3, 4. Ada 4 NLB. Dan kendalanya di sini hanya ini rusak. Jadi di dalam ini yang kotak kayak gini nih, ada semacam satu IC dan beberapa transistor. Terus ada dioda juga ini untuk mendriver tegangan juga sinyal ya. Jadi untuk penguatan sinyalnya juga ada. Oke. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah pengukuran. Yang pertama kita ke NLB-nya menggunakan ini, menggunakan ampermeter di X1 atau di X10. Kalau ada nyala atau ada jarum naik, berarti itu masih normal NLB-nya ya. Kemudian di sini kita cek tegangan ya. Jadi kita tuh kalau pengen mengukur tegangan atau mengukur sinyalnya harus dihubungkan ke receivernya di bagian parabolanya ya. Lalu kita cek, ini ada kabel sini, nanti kita cek juga kabel dari receivernya ada apakah ada tegangan. Kalau ada 18 volt ke atas berarti itu kabelnya masih normal. Kemudian setelah itu kan otomatis tegangan masuk sini ya, itu untuk sinyal. Itu diibaratkan ini adalah receiver, ini adalah power supply, namun saya ibaratkan ini adalah receivernya. Oke. Nah, kita kasih tegangan ini yang tengah ada plat kecil, ini adalah positif misal 15 volt. Kita tekan 15 volt ke atas, 18 volt ya kurang lebihnya. Nah, ini untuk ground, ini adalah groundnya. Nah, seperti itu. Nah, otomatis tegangan disebar harusnya ke jalur soket NLB 1, 2, 3, 4 harusnya. Ke NLB 3 juga, ini yang 3 juga sama, harusnya ada semua tegangan ya, jadi menyuplai NLB ya. Nah, kemudian kita akan mengeceknya apakah tegangan tersebut ada atau tidak menggunakan ampermeter analog. Nah, kita putar ke DC volt ke 50 ya, atau DC 10, biasanya saya menggunakan DC 50 volt. Nah, setelah itu kita sambil lihat di jarum pergerakannya di sini. Bentar ya, kita setting dulu ini kameranya biar kita bisa ngelihat pergerakan jarumnya. Oke, mohon maaf ini menggunakan ampermeter analog, jadi kurang agak bentar, ini ada kurang agak kelihatan ya. Namun saya akan mencoba memperlihatkan nanti jarumnya ketika jalur ke NLB-nya ada tegangan atau normal ya. Ini kita tempel ke ground, probe yang hitam ke ground ini. Nah, sebagai ground. Lalu yang merah kita hubungkan ke tengah. Nah, tadi ini blur ya, ini masih blur. Bentar, ini gimana ya posisi lensanya. Nah, gitu ya pokoknya. Nah, kita hubungkan ke tengah. Nah, ada naik jarum berarti, nah coba kelihatan ya, meskipun agak samar-samar. Nah, ini menandakan soket ke NLB ini normal ya, ini NLB 1. Kemudian untuk negatifnya tetap di sini. Kita coba terus ke NLB 2. Nah, jarum tidak ada pergerakan ya, nggak ada ya, nggak ada sama sekali. Kemudian lanjut ke NLB 3. Nah,
Ini tidak ya, tidak ada. Kemudian masuk lagi ke NLB 4. Nah 4 nggak ada juga itu, di multimeter nggak ada pergerakan. Oke, berarti 3 tegangan yang menuju NLB itu rusak atau tidak ada ya. Ada komponen biasanya transistor atau pembagi tegangannya dari pernya konslet, biasanya kena hujan atau kena panas atau mungkin udah nggak kuat lagi. Nah masuk lagi ke ini NLB 1 ada ya. Kita langsung ke jalur apa namanya, receiver. Oke, ada tegangannya hampir mirip dengan yang ke NLB 1. Oh kan karena tegangan ini diibaratkan disuplai dari tangan ini, dari receiver yang akan disebar ke 4 jalur NLB ini. Nah ini cuma ada 1 NLB yang mendapatkan tegangan. Oke, berarti otomatis NLB meskipun ada 4 di parabola, yang hidup itu yang tersuplai energi listrik hanya 1 NLB. Jadi otomatis siaran atau gelombangnya hanya beberapa atau sebagian, ada 3, mungkin 4, mungkin 5 itu gelombangnya, karena NLB-nya yang berfungsi hanya 1 gitu guys. Nah di sini kita lihat ada IC driver dan beberapa dioda yang berwarna merah. Bentar guys, ini masih blur. Nah kita lihat ini masih blur ya, sebentar guys. Nah ini, nah pokoknya ada beberapa dioda dan IC. Bentar guys, ini belum ini ya. Nah ada guys, otomatisnya enggak ya? Oh bentar guys, ini servonya kita otomatisin. Aha, udah ya, sebentar guys. Nah ada ya, ini dah ada ya. Jadi ada IC, kemudian beberapa dioda Zener, ada beberapa transistor, ada 4 transistor. Nah ini untuk mensuplai ke 4 NLB ini, 1 2 3 4, ini yang tengah dari receiver dari bawah RX ya. Nah ini kita harus memastikan tegangannya dulu keempatnya. Kalau tegangannya ada semuanya, baru kita mengukur apa namanya, kabel biasanya kan kita sambung soket ke NLB. Nah itu kabel harus dicek juga. Kemudian NLB nya juga kita ukur menggunakan alat multimeter ya. Nah dari sana kita bakal ketahuan ada beberapa komponen yang tidak berfungsi. Nah seperti halnya ini. Oke ya, seperti itu guys. Nah pokoknya kurang lebih kayak gitu ya guys. Untuk teman-teman yang mau servis atau memperbaiki parabola, kita tuh harus mencoba untuk menyesat tegangan dulu dari kabel menuju ke parabola, dari mulai soket, dari receiver biasanya. Nah ini contoh, ada receiver zaman dulu ya. Nah kita tuh harus pastikan kabel colokan ke konektor receivernya, kita harus memastikan bahwa itu terhubung secara benar ya. Jadi tegangan masuk ke kabel. Nah kemudian kita pangkal kabel dari mau menuju receiver ke sini nih, menuju ke NLB, kita harus pastikan cek juga. Nanti kita putar ininya, kita bisa lepas dulu, kita menggunakan ampermeter bahwa tegangan tersebut kita pastikan harus di atas 15 atau 18 volt. Nah kalau misalkan ada, baru cek bagian ininya. Oke guys, itu by step untuk mengetahui cara cepat untuk menyervis parabola gitu guys. Oke, terima kasih banyak. Apabila ada pertanyaan silahkan klik di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe dulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Untuk teknisi, untuk teman-teman di rumah yang ingin menyervis tanpa kita harus datang ke tukang servis, konten ini saya sediakan khusus untuk teman-teman yang ingin belajar elektronik, untuk bisa belajar autodidak. Oke, share juga video ini agar bisa lebih berkembang dan bangun channel ini kita bareng-bareng.